Aku pun duduk kembali di meja sambil merenungi nasib rumah makanku ini. Ya, pasalnya sudah 8 tahun aku berjualan nasi dengan aneka menu makanan, dari pecel lele, ayam goreng, dan lain-lain. Tapi warungku ini tak pernah ramai dengan pembeli, hanya satu atau dua pembeli saja setiap harinya. Terkadang jualanku itu pun tidak laku sama sekali. Padahal bisa dibilang rumah makanku itu cukup estetik dengan perpaduan nuansa Jawa dan modern, ditambah lahan parkir yang cukup luas. Entah belum rezekiku atau memang tempatnya yang sepi, tapi tempatku berjualan ini ramai sekali dengan orang hilir mudik. Begitupun banyaknya kendaraan yang melintasi, tapi itu semua tak membuat rumah makanku laris. Aku tak pernah berputus asa, sebab aku hanya seorang janda yang mempunyai satu orang anak yang harus aku hidupi. Aku ditinggal meninggal oleh suamiku saat Dewi anakku berusia 8 tahun. Tapi beruntungnya suamiku meninggalkan tanah luas ini untuk kami, sehingga aku memberanikan diri untuk membuat usaha. Malam semakin larut, rumah makanku pun semakin sepi saja. Aku bingung harus bagaimana lagi caranya agar rumah makanku ramai oleh pengunjung. Hingga Dewi mengagetkanku yang tengah melamuni nasib. "Bu, ibu durung tidur. Sudah malam ini loh, Bu." "Aduh, nduk, ibu ndak bisa tidur," keluhku dengan wajah lesu. Pasti ibu mikir rumah makan kita lagi ya?" Tanahnya penuh telisik padaku. Ya, segera ku jawab dengan gelengan kecil, aku tidak ingin Dewi cemas padaku. Matahari pun mulai menunjukkan cahayanya. Burung berkicau dengan begitu merdu, ditambah semilir angin yang berhembus menerpa dedaunan menambah indahnya ciptaan Tuhan. Seperti biasa, ku buka rumah makanku dengan harapan semoga hari ini rezekiku lebih baik dari kemarin. Dan semoga rumah makanku ini ramai dengan pengunjung. Dibantu Dewi putri semata wayangku, ku bereskan semua perabotan, mengepel lantai, membersihkan debu dan memasak. Dengan hati yang penuh harapan semoga semua daganganku itu ludes. Ya, selang 3 jam kemudian ada sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah makanku. Dengan wajah semeringah karena adanya pembeli pertama datang ke rumah makanku, segera ku panggil Dewi untuk melayani tamu yang datang. Tanpa dikomando, Dewi langsung memberikan daftar menu makanan yang tersedia di rumah makan kami. Setelah memilih makanan, tamu pun mengatakan apa yang dipesannya pada Dewi. Lalu Dewi pun berjalan ke arahku mengatakan pesanan yang telah dipesan oleh tamu itu. Dengan cekatanku oleh menu pesanan tamu tadi, dan tak lama kemudian menu pun sudah siap untuk dihidangkan. Dengan cepat, Dewi membawa nampan berisi beberapa menu dan minuman ke hadapan tamu. Mbak, teriaknya memanggil Dewi sambil mengangkat satu tangan. Baik Pak, gimana?" kata Dewi sambil melangkah maju mendekati tamu. "Terima kasih banyak ya Mbak. Masakannya enak epol dan minumannya juga enak banget," ucapnya sambil tersenyum senang. Sama-sama Pak, senang bila saya dapat melayani Bapak lagi." "Iya Mbak, sama-sama. Saya akan sering datang ke sini sambil membawa keluarga dan juga teman-teman saya agar mereka tahu di Jogja ini ada makanan seenak dan selezat ini," katanya sambil lagi tersenyum senang. Dewi pun ikut tersenyum. Kalau begitu semuanya ini berapa Mbak yang harus aku bayar?" tanyanya pada Dewi. Dengan cekatan, Dewi mengulurkan bil berisi tulisan jumlah yang harus dibayar, lalu mengeluarkan uang 100 ribuan 4 lembar dan menyerahkannya kepada Dewi. Dewi pun bengong karena bingung uangnya yang diberikan tamu itu terlalu banyak. Lalu Dewi berkata, Pak, ini uangnya terlalu banyak," sambil mengulurkan tangan memberikan uang kepada tamu itu. Tamu itu pun berdiri dan berkata pada Dewi, "Tidak usah, ini untuk mbaknya. Ambil kembaliannya saja." Lalu pergi meninggalkan Dewi yang masih mematung berdiri memandangnya pergi.
Aku segera mendekati Dewi dan bertanya ada apa, lalu Dewi menceritakan semuanya. Aku tersenyum senang, semoga saja orang yang tadi benar akan kembali dengan membawa teman dan keluarganya untuk makan di sini. 1 minggu telah berlalu. Tamu yang waktu itu pun kembali dengan membawa beberapa orang, 1 wanita dan 2 orang pria sesuai janjinya. Dia kembali memesan makanan di rumah makanku, tapi ada yang lain pada hari itu. Pria paruh baya itu datang menghampiriku yang tengah duduk di meja kasir, lalu bertanya padaku, "Ibu pemilik rumah makan ini?" Iya pak, saya pemiliknya. Dan anak itu anak saya pak," jelasku yang dibalasnya anggukan. "Sayang sekali ya bu, rumah makannya mewah, parkirannya cukup luas, tempatnya juga strategis, dan masakannya pun enak sekali tapi sepi pengunjung." Aku menatapnya dengan wajah sedih karena memang benar apa yang dikatakannya. "Ini maaf ya bu, ibu ingin ndak rumah makannya laris dan penuh pengunjung?" Tanyanya dengan wajah meyakinkan yang membuyarkan lamunanku. Aku pun segera mengangguk pertanda aku yakin. Siapa yang tidak mau rumah makannya ramai pembeli, apalagi sampai banyak mobil berjejer-jejer di depan rumah makan. Membayangkannya saja aku sudah sangat senang, apalagi sampai itu benar-benar terjadi. Aku pasti sangat-sangat senang karena tak akan risau lagi dengan biaya hidup. Kalau ibu yakin dengan keinginan ibu, nanti malam saya akan kembali lagi ke sini bu. Serius pak? Kalau begitu, baik pak, saya tunggu kedatangan bapak nanti malam ya, jawabku antusias. Para tamu pun pulang dan seperti biasa, tamu kami ini selalu memberikan uang lebih sebagai tanda puas bahwa dia senang dengan jamuan kami. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Itu artinya bapak-bapak tamu yang tadi akan datang memberitahukan cara bagaimana rumah makanku yang sudah 8 tahun ini sepi menjadi ramai. Semoga saja berkat bantuannya rumah makanku akan laris manis. Derum mobil terdengar jelas di parkiran. Tak lama kemudian datang seorang pria, ya, tamu yang tadi siang yang sudah berjanji akan datang. Kupersilahkan dia masuk dan duduk. Segera kupanggil Dewi untuk membuatkan kopi. Tak lama Dewi kembali dengan membawa 2 buah cangkir di atas nampan, yang satu berisi kopi dan yang satu teh susu untukku. "Bu, maaf ya, ini langsung saja. Perkenalkan bu, nama saya Wildan," ucapnya pun sambil mengulurkan tangan dan memecah keheningan. Kusambut aluran tangannya dan memperkenalkan diriku. Nama saya Bu Lastri pak, dan ini putri saya namanya Dewi." Dewi pun mengangguk mengiyakan. "Jadi begini bu, ibu benar-benar ingin kaya?" Maksud saya ibu ingin rumah makan ibu itu laris." Aku bingung dan mengiyakan ucapannya. "Iya pak, sudah 8 tahun rumah makan saya ini sepi pengunjung, sehari kadang tidak ada yang makan sama sekali pak," jawabku. "Baik, kalau memang begitu saya akan membantu ibu." Aku dan Dewi mendengarkan setiap ucapannya dengan seksama agar tidak ada yang terlewatkan satupun. "Bagaimana, ibu setuju apa enggak?" tanyanya padaku. Aku memandang Dewi dan bertanya, "Bagaimana nduk, kamu mau apa enggak?" ucapku. "Apa ibu harus ambil jalan ini agar kita bisa cepat sukses nduk?" tanyaku lagi kepada Dewi. Dewi hanya diam tanpa bicara, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kalaupun Dewi tidak setuju dengan tindakanku ini, maka aku akan tetap melakukannya, sebab aku telah lelah oleh keadaanku yang tak pernah bersikap baik padaku. Keesokan harinya, ibu pun tiba-tiba saja menanyakan kepadaku tentang pesugihan di Gunung Kawi, yang katanya pesugihan di Gunung Kawi itu bersekutu dengan Nyi Waskunti. Ya, aku sedikit takut mendengarnya, tapi meski aku melarang ibu, pasti ibu akan tetap bersikukuh dengan keinginannya. Iya bu lah, terserah ibu saja, aku tak ngikut,"
bagaimana baiknya. Selama tumbalnya bukan keluarga kita, aku setuju-setuju saja. Jawabku meski sebenarnya aku tidak ingin ibu terjerumus dalam lubang dosa. Nah, kayak gitu Tondo, Nduk. Dari kemarin ibu tungguin jawabanmu kok lama banget sih. Ibu pun tersenyum semeringah mendengar penuturanku yang setuju dengan idenya melakukan sebuah pesugihan. Pak Wildan pun mengatakan pada ibu bahwa kami harus pergi ke Gunung Kawi besok pagi untuk menemui Mbah Suro, sebab dialah yang akan menuntun ibu bertemu dengan Nyi Waskunti di sana. Malam berlalu begitu cepat berganti dengan terangnya cahaya pagi. Pukul 6, Pak Wildan telah menjemput kami. Aku dan ibu segera naik dan menuju pasar tradisional untuk membeli bahan sesajen yang nantinya akan kami persembahkan pada Nyi Waskunti sebagai bukti bahwa kami menghormatinya dan memerlukan bantuannya. 15 menit sudah berlalu. Aku, ibu, dan Pak Wildan sampai di pasar. Kami segera turun dan membeli beberapa bunga, dupa, kemenyan, kelapa muda, nampan, telur, dan masih banyak lagi. Setelah mendapatkan barang-barang, kami segera naik dan melanjutkan perjalanan menuju Gunung Kawi. 7 jam sudah kami di perjalanan menuju Gunung Kawi dari Yogyakarta. Saat sampai di sana, nuansa pegunungan begitu terasa. Aku dan ibu terus menyusuri jalan setapak mengikuti Pak Wildan. 30 menit sudah kami berjalan hingga kami berhenti di sebuah gubuk yang terlihat reot. Begitu masuk, suasana mistik sangat terasa kental. Kulirik sekeliling gubuk ini banyak sekali keris yang dipajang juga oleh tengkorak manusia dan sesajen yang tertata rapih di atas sebuah meja dengan alas kain warna merah. Di seberang meja duduk seorang pria tambun dengan jenggot yang tebal, ditambah dengan wajah yang mengerikan bagiku. Mungkin ini Mbah Suro. Ya, mungkin ini Mbah Suro ya, Bu. Tanyaku pada ibu. Iya, Nduk, kayaknya ini Mbah Suro. Saat aku sedang berbincang dengan ibu, dikagetkan dengan suara gebrakan meja yang dipukul cukup keras oleh Mbah Suro dengan suara menggelegar. Dia berkata, "Kalian pasti kesini ingin kaya ya? Karena rumah makanmu sudah sepi sejak 8 tahun kan? Kamu juga ditinggal mati suamimu." Mbah Suro sudah tahu maksud kedatangan kami ke sini. Ibu aku dan Pak Wildan mengangguk. Lalu Pak Wildan berkata pada Mbah Suro, "Mbah, ini Bu Lastri dan putrinya Dewi. Mereka ini ingin kaya seperti saya, Mbah," tutur Pak Wildan pada Mbah Suro, yang langsung diberi anggukan. Mbah Suro tertawa sampai tubuh tambunnya bergetar semua. Hahaha, manusia bodoh, dasar bodoh, ingin hidup enak langsung kaya. Hahaha. Baik, bercanda nak, bercanda. Mbah ini cuman guyon. Baik, gini. Aku akan bantu kalian dengan cara bertemu dengan Nyi Waskunti yo. Tapi sebelum itu, apa kalian membawa sesajen yang komplit untuk Nyi Waskunti? Ibu mengangguk dan menyerahkan nampan berisi sesajen yang tadi dibeli di pasar. Lalu Mbah Suro melanjutkan ajian pemanggil khusus untuk Nyi Waskunti. Tiba-tiba situasi di tempat Mbah Suro menjadi lebih mencekam dari tadi saat kami masuk. Hawa dingin menusuk ke dalam kulit membuat bulu kuduk meremang. Dan muncullah sosok seorang wanita cantik dengan pakaian kebaya Jawa kuno dengan hiasan emas seperti mahkota yang bertengger di kepalanya. Mungkin ini yang bernama Nyi Waskunti, si ratu pemberi kekayaan. Lalu Mbah Suro menyembah Nyi Waskunti dan menyuruh kami melakukan hal yang sama. Hahaha, ada apa Suro? Kamu memanggilku? Tanya Nyi Waskunti pada Mbah Suro. Sendika dawuh Nyi Wasdewi Kunti, ampuni hamba karena telah lancang mengganggu kenyamanan Nyi Wasdewi Kunti. Ini ada 2 orang yang ingin meminta kekayaan pada Nyai, sambil menunjuk ke arah kami. Lalu memberi isyarat agar kami bicara langsung pada Nyi Waskunti dengan wajah tertunduk dan tangannya ditangkap di dadaku. Aku mulai bicara apa tujuanku datang ke sini. Nyi Wasdewi Kunti, perkenalkan nama saya Lastri dan ini anak saya bernama Dewi.
Langsung saja pada intinya. Kamu itu, Bu, kata Mbak Suro. Aku mengangguk dan meneruskan ucapanku. Kami datang ke sini untuk meminta bantuan pada Nyai. Kami ingin kaya, Nyai. Kami sudah lelah hidup susah. Saya ingin rumah makan saya ramai pengunjung, Nyai. Hahaha. Aduh, mudah itu bagiku, nak. Nah, asal kau mau memenuhi semua persyaratan yang kuberikan nanti. Apapun syaratnya akan saya penuhi asal saya bisa kaya dan rumah makan kami laris seperti yang saya harapkan, Nyai. Oke, baguslah kalau begitu. Suro, urus mereka dan beritahu apa saja yang harus mereka penuhi untuk mendapatkan kekayaan dariku. Baik, Nyai, matur suwun. Nyiwas Kunti menghilang, suasana menjadi biasa kembali. Lalu Mbak Suro memberitahu kami syarat yang harus dilakukan. Keesokan harinya, matahari mulai menunjukkan sinarnya, pertanda hari sudah pagi. Ku buka mata, ternyata sudah pukul 7 pagi. Segera ku cari keberadaan Dewi putriku. Dewi, Dewi, kamu di mana, Nduk? Dalam, Bu. Dewi di dapur. Walah, Nduk, ibu cari ternyata kamu di dapur. Bagaimana dengan pesanan ibu, sudah kamu belikan, Nduk? Sudah, Bu. Aku lalu menyimpan satu nampan sesajen di bawah meja dapur sesuai perintah dari Mbak Suro kemarin. Kemudian aku pergi melangkah menuju kamar kosong yang berada di pojokan, yang memang sudah aku siapkan khusus untuk Nyi Waskunti. Sambil membawa nampan berisi sesajen yang terdapat celengan ayam dari tanah liat dengan warna merah dan corak putih. Sebenarnya aku tidak mengerti kenapa Mbak Suro memberikan celengan ayam ini dan menyuruhku menyimpannya di atas nampan sesajen. Lalu ku buka kenopi pintu kamar. Di dalam kamar ini hanya ada ranjang, meja rias dan meja kecil yang pendek dengan alas kain merah sebagai tempat sesajen. Semua ini sudah aku siapkan dari tadi subuh. Aku segera masuk dan mengunci pintu dari dalam agar tidak ada orang yang mengganggu. Dan aku juga sudah berpesan kepada Dewi agar tidak ada orang yang boleh mendekat ke kamar ini. Setelah kukunci pintu, aku segera duduk bersila di hadapan sesajen. Lalu menangkupkan kedua tangan di dada, dengan mata terbejam aku mulai melafalkan ajian pemanggil Nyi Waskunti. Saat selesai melakukan pemanggilan, terasa angin berhembus kencang membuat bulu kuduk meremang. Padahal ruangan ini tertutup, bahkan cahaya matahari pun tak dapat masuk, hanya cahaya lilin yang menerangi. Tiba-tiba angin pun berhenti berhembus dan berganti dengan aroma harum bunga kantil. Lalu aku menoleh ke arah ranjang. Di atasnya telah ada Nyi Waskunti tengah berbaring miring sambil memandangku. Dan mataku pun membulat saat melihat celengan ayam jago itu mengeluarkan cairan kental berwarna merah di lehernya. Mungkin aku berhasil mendapatkan tumbal, ujarku dengan perasaan senang. Tapi perasaan senang itu berubah menjadi rasa takut. Aku takut darah itu bukan darah orang lain, tapi darah Dewi putriku sendiri. Ketakutanku pun benar-benar terjadi. Kali ini Dewi tidak ada. Aku pun mencari Dewi kemanapun berada, namun hasilnya itu pun nihil. Ke dapur, bahkan sampai keluar ke tempat rumah teman-temannya Dewi itu pun tidak ditemukan. Disinilah aku mulai merasakan takut yang sangat luar biasa, bahwa tumbal pertamaku itu adalah putri sematawayangku. Setelah sekian lamanya, kurang lebih hampir 4 jam, aku mencari keberadaan Dewi tidak kunjung ditemukan. Ternyata Dewi benar-benar telah meninggal dunia. Dikabarkan oleh tetanggaku sendiri bahwa Dewi mengalami sebuah kecelakaan yang sangat-sangat hebat berada di sebuah perempatan yang dekat dengan pasar biasa aku untuk belanja. Perasaanku pun hancur berantakan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh tetanggaku itu, bahwa Dewi mengalami sebuah kecelakaan yang hebat. Aku menyesali semua perbuatanku melakukan sebuah ritual pesugihan di Gunung Kawi. Semua harta yang kudapatkan dari hasil pesugihan ini tidak ada artinya setelah
anak sematawayangku meninggalkanku selama-lamanya akibat menjadi tumbal pertamaku, dan itu semua adalah salahku. Selesai. Sekian cerita dari kami, semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur. Untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan, dan yang sedang mengalami sebuah kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya.